warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anggraini. Saya mahasiswi program studi Tadris Matematika semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tayamum, seperti rukun-rukun yang harus ada di dalam tayamum, kemudian syarat-syarat apa saja yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum, serta hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan tayamum dan praktek dari tayamum itu sendiri. Pertama, perlu kita ketahui pengertian dari tayamum itu sendiri. Secara singkat atau secara gampang, kita bisa mengartikan bahwa tayamum itu suatu perilaku atau kegiatan menyucikan diri di dalam Islam dengan menggunakan pasir atau debu. Nah, kapan sih kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum? Apakah dalam keadaan normal, dalam keadaan baik-baik saja kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum, atau dalam keadaan tertentu dan sebab-sebab tertentu? Perlu diketahui bahwa kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum yang pertama ketika kita dalam suatu tempat yang memang kita tidak menemukan air. Sudah masuk waktu sholat dan kita mencari air, ternyata belum ditemukan air sama sekali. Kita sudah menyusuri di berbagai tempat, namun tidak juga kunjung ditemukan mata air. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam keadaan sakit, yang apabila kita terkena air, maka sakit kita akan justru lebih memburuk atau lebih parah. Kemudian yang ketiga, ketika kita dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan menyentuh air di luar sakit, misal kita dalam suatu tempat yang memang sangat dingin, yang apabila kita menyentuh air itu dikhawatirkan justru akan membahayakan diri kita, itu juga kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian jika kita berkaca pada kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi, bagaimana tenaga-tenaga kesehatan melaksanakan sholat sedangkan beliau-beliau dalam keadaan memakai APD lengkap. Nah, jika APD tersebut dilepas dan dilaksanakan berwudu, maka dikhawatirkan akan justru menimbulkan keburukan-keburukan lain. Nah, dalam keadaan seperti itu juga kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi tidak dalam keadaan normal atau biasa-biasa saja, dalam keadaan masih banyak air, lalu kita masih dalam keadaan sehat, juga tidak dalam kondisi yang membahayakan jika kita menyentuh air atau berwudu dengan air, maka kita tidak boleh melaksanakan tayamum. Keadaan yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita katakan bahwa itu merupakan sebab-sebab diperbolehkannya kita untuk melakukan tayamum. Selanjutnya, ketika kita sudah dalam suatu keadaan yang memang memenuhi salah satu dari sebab diperbolehkannya tayamum, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu jika kita bertayamum dengan tujuan sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat fardu, maka kita harus memastikan bahwa sudah masuk waktu sholat ketika kita melakukan tayamum. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat fardu. Kemudian yang kedua, kita bertayamum, kita harus sudah melakukan pencarian atau pembuktian bahwa kita sudah menelusuri atau sudah mencari mata air di sekitar daerah tersebut, namun tidak kunjung ditemukan. Dan pencarian itu kita lakukan ketika memang sudah masuk waktu sholat fardu. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwa debu atau pasir yang kita gunakan untuk bertayamum itu tidak tercampur apapun. Misal seperti tercampur tepung, tercampur kopi, atau kotoran hewan, kotoran manusia, dan lain-lain. Jadi debu atau pasir itu masih dalam keadaan yang murni.
dan dalam keadaan kering, tidak basah. Keempat, perlu diketahui bahwa tayamum ini sebagai ganti untuk mensucikan diri, seperti sebagai ganti wudhu atau mandi wajib. Tetapi tayamum bukan digunakan untuk menghilangkan najis, sehingga apabila kita hendak tayamum tetapi dalam diri kita masih terdapat najis, maka hilangkan najis itu terlebih dahulu, entah dengan cara dilap atau dengan batu dan lain-lain. Intinya kita harus membersihkan najis itu lebih dulu sebelum kita melaksanakan tayamum. Kemudian yang kelima, tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu atau satu ibadah wajib. Tidak bisa lebih dari itu. Tetapi bisa digunakan untuk beberapa ibadah sunnah. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita bertayamum untuk melaksanakan sholat Isya, maka kita melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu Isya. Nah, satu kali tayamum ini hanya bisa kita gunakan untuk satu kali ibadah wajib, yaitu ibadah sholat Isya. Tetapi apabila setelah sholat Isya kita ingin menjalankan sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah witir dan tarawih, itu diperbolehkan dengan satu kali tayamum. Tidak diperbolehkan itu kita bertayamum lalu kita sholat maghrib dan kita menjaga tayamum tersebut untuk digunakan lagi di sholat Isya. Itu sudah tidak bisa, karena tayamum digunakan di dua ibadah fardu, tidak diperbolehkan. Tapi jika sunnah meskipun banyak itu diperbolehkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rukun-rukun dalam tayamum. Ketika kita bertayamum itu hanya ada 4 rukun. Yang pertama yaitu niat bertayamum. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan. Dan yang keempat adalah tertib. Nah, hal ini perlu dilakukan secara urut, tidak boleh dibolak-balik. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara kita melaksanakan tayamum. Sama seperti rukun yang sudah saya sampaikan tadi, rukun-rukun tayamum, kita laksanakan sesuai urutan tersebut. Yang pertama yaitu niat. Niat tayamum adalah nawaitu tayamuma listibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kapan niat itu dibaca? Niat tersebut dibaca sama seperti kita saat melaksanakan wudu, dibaca ketika bersamaan dengan mengusap wajah. Yang pertama, kita harus sudah pastikan bahwa kita sudah menemukan debu atau pasir yang akan kita gunakan sebagai tayamum, sebagai alat untuk tayamum kita. Nah, seperti tembok atau tempat-tempat yang menurut kita itu pasti ditempeli oleh debu, ataupun pasir yang sudah kita temui dan sudah kita pastikan bahwa itu bersih. Saya seperti sekarang memilih tembok, sudah dipastikan bahwa tembok ini berdebu. Nah, yang pertama kita tempelkan kedua telapak tangan kita pada tembok atau pada tempat yang kita yakini ada debu tersebut. Nah, ketika sudah, setelah itu sunnahnya kita tiup telapak tangan kita yang sudah kita tempelkan pada debu. Selanjutnya kita usapkan pada wajah, disambi. Di dalam hati itu kita niat, nawaitu tayamuma listibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala. Di dalam hati lalu kita bareng sama mengusap wajah ini. Nah, usahakan ketika kita mengusap wajah itu tidak seperti kita wudhu langsung kita gini-gini, jangan. Jadi kita urutkan dari atas ke bawah
dan usahakan jempol ini menjangkau area yang sini sehingga bisa insya Allah rata seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengusap tangan kita lakukan hal yang sama, yaitu menempelkan tangan pada tempat yang berdebu tadi. Usahakan tempat yang kita gunakan di awal untuk wajah kita dengan tempat kedua debu yang kita gunakan untuk tangan kita itu berbeda. Seperti tadi kita menempelkan tangan pada bagian sini, selanjutnya kita menempelkan di tempat yang berbeda, misal di sini. Kita tempat yang berbeda. Sunahnya seperti itu. Sama kita tiup. Sudah, lalu kita usapkan dari punggung tangan terlebih dahulu. Punggung tangan merata sampai sini, kemudian kita putar sampai sini. Nah, cukup sampai batas pergelangan. Ini jangan diusapkan, karena apa? Karena debu ini nanti jika kita usapkan di sini maka dia sudah tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, ini kita berhentikan sampai sini. Lalu yang sebelah sini kita gunakan untuk mensucikan sebelah kanan. Baru kalau sudah keduanya baru boleh kita seperti ini. Oke, sudah selesai, sudah sesuai rukun dan sudah tertib. Baik, terima kasih sudah menonton. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan mohon sekali koreksinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.